Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, terutama di bulan Ramadan. Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, dan juga melaksanakan qiyam Ramadan. Ini semua atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa hari ini adalah tanggal 15 Ramadan 1442 Hijrah, yang mana ini berarti telah setengah dari Ramadan telah melewati kita. Ramadan akan segera berlalu, sudah setengah. Mari kita ingat bahwasanya baru kemarin kita duduk memulai majelis syahri Ramadan, dan sekarang kita sudah sampai setengahnya. Ya, begitu cepat waktu berlalu. Ya, perasaan baru kemarin kita mulai dan sekarang kita sudah setengah. Dan besok ternyata kita telah di akhir Ramadan. Maka mari kita ingat Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan, celaka dan merugi, celaka dan merugi, celaka dan merugi. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang menemui Ramadan. Dakhala alaihi Ramadan, bertemu dia dengan Ramadan. Summan salakha, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya. Falam yughfar lahu, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika ya ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, aksiru minal istighfar. Aksiru minal istighfar. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar. Perbanyak. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, kaum muslimin wal muslimat, agar kalian beruntung. Semoga Ramadan ini mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan gelar takwa di akhir Ramadan. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah majelis yang ke-15. Majelis yang ke-15 mengangkat tema fi syurutil fitri bil mufattirat wa ma la yuftiru wa ma yajuzu lis-shaim, yaitu bahasan lanjutan dari yang kemarin, syarat batal puasa. Syarat batal puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, ya. Jadi pembahasannya kemarin telah disebutkan bahwasanya ada 7 pembatal puasa. Ada 7 yang kemarin disebutkan. Nah, 7 ini kecuali haid dan nifas. Jadi ada 6, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Kecuali haid dan nifas. Itu 7 kecuali haid dan nifas, berarti cuma ada 6, ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia dikenal atau dianggap batal puasa dengan melakukan 6 hal itu kalau dia
Aliman, mengetahui hal itu membatalkan puasa. Ini syarat pertama. Aliman, dia mengetahui bahwasanya hal itu membatalkan puasa, namun masih dia lakukan, maka batal puasanya. Kalau dia tidak mengetahui, maka tidak batal. Syarat yang kedua adalah dia ingat. Ingat. Jadi ketika dia makan di siang hari Ramadan itu, dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa. Dia tetap makan, masuk ke warteg, masuk ke warung bakso, masuk ke nasi padang, ya, maka puasanya batal. Tapi kalau dia lupa, ya, dia tinggal sendiri di rumah. Siang-siang dia sebelum zuhur tertidur. Bangun-bangun sudah jam 12. Terasa perutnya lapar. Di atas meja belum dibereskan. Sisa dia makan sahur, masih ada ayam goreng, masih ada sayur. Karena perutnya lapar, langsung ngambil nasi, makan ayam sama sayur, nambah lagi sampai nasinya habis, ya. Setelah dia kenyang, minum. Pas dia minum, astagfirullah, ana puasa. Batal enggak? Tidak batal, tapi nambah. Iya, walaupun nambah, kalau dia lupa, dia tidak batal. Kecuali dia sudah setengah, tinggal suapan terakhir, dia ingat, astagfirullah, ana puasa. Terus dia bilang, tanggung, lanjutkan. Maka melanjutkan itu batal, ya. Tapi selagi dia tidak lupa, maka tidak batal. Yang ketiga, syarat yang ketiga, 6 poin yang kemarin, selain haid dan nifas, ya, itu dapat membatalkan puasa adalah apabila dia melakukan atas pilihannya sendiri. Atas pilihannya sendiri. Bukan dipaksa. Ya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa gimana? Ya tidak batal. Kalau dipaksa. Dipaksa tapi dia tidak mau. Kalau dipaksa dia mau, ya batal, ya. Antum harus minum, ya. Ana tidak mau, antum harus minum. Ya boleh deh ana minum. Itu namanya mau dianya, bukan dipaksa. Gimana bentuk paksanya? Misalnya antum tinggal di negeri kafir, ya, di negeri minoritas kaum muslimin. Pemimpinnya zalim, orang kafir, benci melihat orang menegakkan syariat agama Allah, berpuasa. Maka diperintahkan polisi-polisi. Ini ada negeri, ya. Perintahkan polisi. Bagi yang ketahuan puasa, maka dipaksa dimasukkan air minum ke mulutnya, ya. Harus dia minum, ya. Mau tidak mau. Air sudah dimasukkan ke mulut, ya, sampai dia keselep, masuklah air minum itu ke dalam mulutnya. Batal enggak? Kalau dia berontak, kalau dia tidak mengikuti paksaan itu, maka tidak batal. Tapi kalau dia pasrah, ya sudahlah, mau gimana lagi, batal kalau gitu. Habis dipaksa, dia beli nasi padang, ya batal berarti, ya. Batal. Tapi kalau dia tetap menolak, ya dia usahakan, dia keluarkan segala macam, maka tidak batal. Walaupun dia disuruh minum 1 liter air minum, ya, tetap tidak batal. Inilah 3 syarat yang menjadikan 7 poin atau 6 poin yang kemarin kita bahas itu menjadi pembatal puasa. Itu menjadi pembatal puasa. Yang pertama apa? Aliman, ayyakuna aliman. Dia mengetahui bahwasanya hal itu membatalkan puasa. Makan dan minum dia tahu membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak tahu, kalau ternyata makan pete Cina itu membatalkan puasa, itu dia tidak tahu. Dia pikir pete Cina bukan makanan, tapi cemilan, ya, jadi tidak batal. Maka tidak membatalkan. Karena dia tidak tahu. Tapi sudah dikasih tahu, dia tetap makan, batal. Ya. Tahu tak pete Cina? Tahu kan? Kalau peti yang besar itu memang yang dikenal buat makan, ya, yang kecil, yang peti yang kecil itu. Ya, anak kecil biasanya pulang sekolah dulu, ya, tapi antum tidak kenal sekolah sekarang. Sejak corona antum tidak kenal sekolah. Maka bersyukur antum yang di pondok ini kenal sekolah, ya. Orang di luar sana tuh sudah lupa sekolah. 1 tahun mereka tidak sekolah. Ya. SD, sekolah dilupakan kan, ya. Ya.
Maka bersyukurlah antum, harus banyak bersyukur ya. Antum bisa sekolah di sini ya, di pondok pesantren. Orang lain itu sulit untuk sekolah, sudah pusing dia. Ya, bagaikan anak yang tidak sekolah sudah, ya, tidak sekolah. Dikasih handphone bukan malah belajar, maka mereka main game, ya. Dan gamenya menjadi tuntunan. Jadi tuntunan. Bagaimana mereka bersikap ya dari gamenya itu. Ya. Maka hati-hati dan bersyukur kita. Dan orang tua hendaklah hati-hati dengan ya belajar online ini. Ya semua serba salah. Serba salah. Mau suruh masuk pemerintah tidak mengizinkan. Belajar online kitanya juga kerja. Jadi anak cuma dikasih handphone. Tapi hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan semaksimal kita mengawasi anak-anak ya. Gimana caranya ya? Banyak aplikasi sebetulnya untuk membatasi anak itu. Jadi HP anak diatur oleh HP kita. Banyak aplikasinya ya. Bisa di searching di internet. Itu salah satu upaya kita untuk mengontrol, mengawasi ya penggunaan handphone anak kita. Dan anak kita itu handphonenya tidak ada privasi. Ya. Tidak boleh dia dikunci-kunci. Kita tidak tahu kodenya. Dia harus kasih tahu kodenya. Tidak ada rahasia. Kalau anak sudah rahasia handphonenya, sudah itu tanda bahwasanya awal keburukan itu akan muncul. Kita harus tegas. Kalau di handphone ada game yang ya keterlaluan ya, game juga alal maratib. Game juga ada tingkat-tingkatannya ya. Kalau gamenya game yang brutal, game online, semua game online sudah hapus, uninstall ya. Ya, kalau game-game ringan ya, puzzle atau apa, mungkin masih boleh kalau kita bisa mengaturnya. Ya. Tapi kalau gamenya game-game online sudah langsung uninstall aja. Kita yang punya kuasa, handphone kita. Harta anak harta kita. Anta wa malu kali abik. Jangankan hartamu, dirimu saja milik bapakmu. Jadi kita kuasa atas anak kita. Jangan minta izin. Minta izin. Nah, bapak izin ya uninstall, enggak, uninstall aja. Biar mereka tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu salah ya. Kalau minta izin berarti itu baik ya. Anak juga bisa bilang enggak boleh, Pak. Ya. Akhirnya bersiteru. Kita balik lagi ke pembahasan kita tentang pembatal puasa. Dan ini keistimewaan dari agama kita Islam ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, aliman, dia harus mengetahui, zakiran, dia harus ingat, mukhtaran, dia harus memiliki keinginannya sendiri ya. Kalau dia tidak tahu, jahilan, dia bodoh, dia tidak mengetahui, tidak batal puasanya. Kalau dia nasian, dia lupa ya, maka tidak batal. Kalau dia makruh ya, dipaksa, maka dia tidak bukan makruh, mukrah ya, mukrah. Kalau dia mukrah dipaksa, maka dia tidak batal. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memberikan pembebasan, ampunan bagi umatku kalau dia tidak mengetahui, kalau dia lupa, kalau dia dipaksa. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun antum sudah kenyang, sudah tambah es gitu ya, minum sirup ya, tapi kalau antum lupa, antum tidak batal puasanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau ambil dosa atas kami jika kami lupa atau kami salah. Salah karena bodoh ya. Salah karena bodoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad fa'altu, aku telah kabulkan permohonanmu wahai hamba-hambaku. Jadi ketika kita berdoa Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, kata Allah qad fa'altu, aku telah lakukan yang telah engkau minta tersebut. Naam. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum,
Apa saja hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Kan yang sudah membatalkan puasa kita telah bahas. Ada 7, 6 diantaranya harus memenuhi 3 syarat tadi. Aliman, zakiran, mukhtaran, ya. Sekarang apa saja yang tidak membatalkan puasa? Yang tidak membatalkan puasa. Jadi pembahasan kita hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, apa itu yang pertama? Bercelak atau menggunakan obat tetes mata. Jadi menggunakan celak mata, kalau celak mata saja boleh, apalagi pakai pensil alis, ya, boleh. Tapi untuk apa pensil alis? Orang pakai celak mata, ya. Jadi pakai celak mata atau obat tetes mata, sebut merek dak? Roto, Insto, ya. Itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan pemahaman dulu kita, ya. Dulu kita menganggap bahwasanya obat tetes mata itu membatalkan puasa. Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena obat tetes mata atau celak itu bukan makanan. Memang antum tetes mata tiba-tiba kenyang. Kecuali antum spesial, antum makan lewat mata. Jadi kalau antum teteskan obat mata, antum merasa hilang dahaga, maka itu batal. Tapi kalau antum masih normal, manusia biasa, ya, maka tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama, yaitu menggunakan celak alis atau obat tetes mata. Selanjutnya juga tidak membatalkan puasa ketika antum membersihkan telinga atau obat tetes telinga. Membersihkan telinga atau obat tetes telinga. Dulu juga sama, kita mungkin punya keyakinan kalau kita bersihkan telinga di siang hari Ramadan batal puasa. Apalagi dikasihkan air, ya, obat tetes telinga. Ternyata dua-duanya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu bukan makan dan minum, dan juga semakna dengan makan dan minum. Orang dibersihkan telinga tiba-tiba kenyang, katanya. Kenapa? Habis bersihkan telinga, ya. Enggak kan? Enggak begitu, ya. Maka dia tidak membatalkan puasa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa nahnu na'lamu annahu laysa fil kitabi was sunnah ma yadullu 'alal iftari bi hadhihi al-asya' fa 'alimna annaha laysat muftirah atau mufattirah. Kata Syekhul Islam, dan kami telah ketahui bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan batal puasa dengan melakukan hal-hal berikut ini, yang tadi, ya, baik pakai celak alis ataupun membersihkan telinga. Fa alimna annaha laysat mufattirah, maka kita ketahui bahwasanya itu bukan yang membatalkan puasa. Yang ketiga, yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan. Dan ini diizinkan bagi orang yang masak, terutama ibu-ibu, ya, menyicipi masakan. Batasannya apa? Hanya di lidah, tidak boleh sampai di tenggorokan. Jadi setelah di lidah dia ludahi, dia keluarkan lagi, ya. Kalau anak pribadi tidak bisa kayak gini, ya. Kalau cuma di lidah tidak terasa, ya. Harus sampai masuk dulu. Oh iya, enak itu, ya. Makan pempek dicicip di mana? Di lidah. Oh enak, enggak enak. Masuk dalam mulut semuanya baru oh enak gitu, ya. Kalau anak, maka anak tidak bisa ini mencicipi di lidah ini, tidak bisa. Nah, apa rasanya? Tidak ada rasa, ya. Ini ibu-ibu yang bisa. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau masak, ya, takut keasinan, dia bisa menaruh setetes masakannya di lidah, bukan untuk enak, bukan, cuma ditempel, habis itu dia keluarkan, dia muntahkan lagi, ya. Itu pun kalau dia mampu membedakan. Kalau mirip dengan anak, tidak bisa, nah, ya, jangan dilakukan, ya. Anak tidak bisa bedakan cuma di lidah, itu harus dikunyah, dinikmati, oh ini baru enak, gitu, ya. Dan di anak makanan itu cuma dua macam, enak
sama enak banget ya. Tidak ada tidak enak, enak semua. Karena kalau tidak enak tidak dimakan. Kata Nabi SAW, tidak boleh mencelah makanan. Kalau kamu mau kamu makan, kalau kamu tidak mau ya jangan dicelah, tinggalkan saja. Jadi makanan itu cuma ada dua, enak sama enak banget. Kalau nggak enak ya tidak dimakan. Ya. Jadi mencicipi makanan. Yang keempat, mencium minyak wangi ataupun asap wangian. Kalau sekarang namanya aromaterapi, ya banyak itu. Sejak corona ini jualannya makin laris itu, jualan itu ya. Anti corona katanya ya. Nah, dicium lah itu. Batal enggak puasanya? Mencium kayu putih. Apa namanya? Eukaliptus. Wah, anti corona katanya. Batal enggak? Enggak batal. Enggak batal. Antum beli parfum wangi. Batal enggak? Enggak batal ya. Itu semua enggak batal ya. Namun Syekh di sini mengatakan adapun yang asap tadi ya, untuk berhati-hati maka lebih baik menjauhi. Li'annahu lahu ajza'un tas'adu. Karena ada sesuatu yang mungkin bisa masuk ke dalam ya pencernaan kita. Yang kelima, tidak membatalkan juga kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini tidak membatalkan. Jadi kumur-kumur tidak membatalkan. Dulu ya, kita punya keyakinan jangan kumur-kumur karena kumur-kumur batal. Kumur-kumur tidak batal. Yang batal habis kumur-kumur antum telan. Ya, apalagi kumur-kumurnya pakai air teh. Jangan ya. Tidak boleh, batal itu. Kalau antum kumur-kumur pakai air teh, air susu, air kopi batal. Nanti aja habis buka baru antum kumur-kumur pakai itu. Dan juga istinsyak, memasukkan air ke hidung. Batal enggak batal. Cuman kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Hendaklah sungguh-sungguh memasukkan air ke hidung kecuali kalau lagi puasa. Kalau puasa secukupnya saja, sekedarnya. Ya, jangan ndak nempel sedikit masuk ke hidung dikeluarkan. Kalau kita ndak puasa dihirup sampai ke awal hidung baru dikeluarkan. Tapi kalau puasa ndak, di pangkal hidung saja, ya jangan sampai airnya masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan sehingga itu membatalkan puasa kita. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima. Yang keenam, bersiwak. Baik dengan batang siwak ataupun yang sejenis. Apa yang sejenis? Sikat gigi. Ya, ini tidak membatalkan wudu. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka sudah pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Wa fi riwayah inda kulli wudu, setiap kali mau berwudu. Sehingga siwak tidak membatalkan puasa. Catatan di sini kata Syekh. Namun bagi yang bersiwak ataupun yang pakai sikat gigi, hendaklah berhati-hati dengan menggunakan pasta gigi. Walayan bagi, sudah tidak sepatutnya lisaimi tathhir asnanihi bil ma'jun. Ya, tidak sepatutnya orang yang berpuasa menggosok gigi dengan pasta gigi. Li'annahu lahu nufuzan qawiyan, karena dia punya aroma dan rasa yang kuat, ya. Wa yuhsya an yatasyarraba ma'ahu riquhu ila jawfi, ditakutkan rasa itu masuk ke dalam tenggorokannya, ya. Jadi kalau mau aman jangan pakai pasta gigi atau pakai pasta gigi yang tidak ada rasanya. Ada mahal memang ya, karena memang berbeda, dia spesial. Itu catatannya. Bagi yang ingin bersiwak atau sikat gigi,
maka tolong dihindari menggunakan pasta gigi karena dikhawatirkan rasanya itu masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan kita. Yang ketujuh adalah tidak membatalkan puasa, ngadem, mendinginkan diri. Baik dengan cara menggunakan AC, ya seperti di masjid ini menggunakan AC, ya, atau anak kecil biasanya buka kulkas, masuk dalam kulkas, itu tidak batal puasanya. Ataupun dengan memperbanyak wudu, batal dikit wudu lagi, tidak apa-apa. Atau sekalian dia mandi, itu semua tidak membatalkan puasanya. Karena Nabi SAW pernah dalam sebuah safarnya meminta air dan beliau membasahi kepalanya dengan air untuk meredakan betapa panasnya hari itu. Jadi boleh. Jadi jangan sampai ada keyakinan, mungkin dulu juga kita punya keyakinan tidak boleh mandi kalau sudah siang hari Ramadan. Kenapa? Karena dapat membatalkan puasa. Mandinya nggak batal kecuali ketika antum mandi sambil minum, itu yang batal. Yang batalnya minumnya, bukan mandinya. Ya, inilah 7 hal yang tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Terakhir, penulis mengingatkan, ikhwani, saudaraku, tafaqahu fiddin, teruslah belajar agama. Lita'budullaha ala basiratin, agar kalian semua dapat beribadah dengan Allah di atas ilmu. Fa innahu la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Karena untuk diketahui bersama, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ibadah orang yang berilmu penuh makna. Ibadah orang yang tak berilmu tanpa makna, hanya menjadi kebiasaan. Maka tolong tingkatkan ilmu kita agar kita makin merasakan kenikmatan ibadah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sejatinya yang takut kepada Allah hanya hamba-hambanya yang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu tahu lezatnya ibadah. Semakin kita punya ilmu, semakin kita merasakan kelezatan ibadah. Dan menangislah ketika kita malas untuk menuntut ilmu. Menangislah sekarang, karena penangisan di akhirat lebih menyakitkan lagi. Wa ma asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka menerima siksaan api neraka. Maka menangislah sekarang di dunia, semoga dengan tangisan kita di dunia Allah ringankan azab kita di akhirat, bahkan selamatkan kita dari pedihnya azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.